Segelas air putih hampir merenggut nyawa CEO majikan cantik kaya raya asal Taiwan. Tapi remaja TKI Jawa Timur berhasil menyelamatkannya. Sebuah kisah penuh kebencian daripada musuh bisnisnya, namun pertolongan OB TKI Jawa Timur berhasil menggagalkannya. Di jantung kota Taipei yang dipenuhi cahaya neon dan gedung pencakar langit, sebuah perusahaan multinasional tengah mengadakan rapat penting. Ruangan itu megah dengan dinding kaca yang memperlihatkan panorama kota di siang hari. Lantai marmer berkilau memantulkan cahaya lampu gantung kristal yang menjuntai di atas meja panjang dari kayu ok mewah. Puluhan petinggi perusahaan, baik lokal maupun internasional, duduk rapi dengan wajah penuh konsentrasi. Mereka membolak-balik berkas kontrak bernilai jutaan dolar, sementara layar besar di ujung ruangan menampilkan grafik pertumbuhan perusahaan. Suasana terasa tegang, seperti medan perang bisnis yang menentukan masa depan banyak orang. Di ujung meja, duduk seorang wanita muda yang menjadi pusat perhatian. Dialah CEO perusahaan tersebut, seorang wanita Taiwan berusia awal 30-an. Dikenal dengan kecantikan anggunnya sekaligus ketegasannya yang membuatnya disegani. Gaun formal berwarna biru gelap membungkus tubuh rampingnya, dan sepasang anting berlian sederhana menambah kesan elegan. Tatapannya tajam namun menenangkan, memperlihatkan wibawa seorang pemimpin sejati. Kehadirannya membuat semua orang berhati-hati dalam berbicara, karena setiap kalimat yang ia ucapkan bisa menentukan arah keputusan bisnis. Meskipun usianya relatif muda, ia sudah digadang-gadang sebagai salah satu pengusaha wanita paling sukses di Asia. Namun di balik aura kesuksesan yang memancar darinya, banyak musuh tersembunyi mengintai. Persaingan bisnis di dunia korporasi Taiwan sangat sengit, dan setiap langkah CEO ini selalu menjadi sorotan. Ada yang iri dengan kekayaannya, ada pula yang tidak suka dengan kecerdasannya yang mampu menggagalkan banyak upaya monopoli. Bagi sebagian pesaing, keberadaannya dianggap ancaman serius. Kebencian yang ditumpuk bertahun-tahun itu perlahan berubah menjadi niat jahat. Bisikan licik di balik layar mengatur strategi kotor. Jika tidak bisa menyingkirkannya lewat persaingan sehat, maka cara-cara berbahaya pun dipertimbangkan. Hari itu, di tengah jalannya rapat besar, seorang pelayan meletakkan segelas air putih di hadapan sang CEO. Gelas itu tampak biasa saja, dengan embun tipis di permukaannya akibat dinginnya ruangan. Tak ada satupun yang merasa curiga. Air putih, minuman paling sederhana dan tak berbahaya, dianggap hal kecil di tengah pembahasan kontrak bernilai besar. Sang CEO, yang sejak tadi berbicara panjang lebar, mulai merasa haus. Tangannya perlahan meraih gelas itu, seakan tak ada hal penting yang menyertainya. Semua berjalan normal, atau setidaknya terlihat normal. Namun yang tidak diketahui oleh siapapun di ruangan itu adalah bahwa segelas air putih tersebut telah menjadi perangkap mematikan. Musuh bisnisnya, dengan perencanaan yang dingin dan penuh perhitungan, telah menyusupkan racun ke dalamnya. Racun itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Sungguh mustahil bagi orang awam untuk menyadarinya. Efeknya mengerikan. Hanya beberapa tegukan saja bisa menghentikan detak jantung dalam hitungan menit. Rencana jahat itu begitu sempurna hingga tak ada celah untuk dicurigai. Dan di detik-detik itulah, nyawa seorang CEO muda yang berpengaruh seolah berada di ujung tanduk. Semua hanya menunggu momen saat ia meneguk air tersebut. Di tengah fokusnya memimpin jalannya rapat, sang CEO akhirnya meraih gelas itu. Suara kursi berderit perlahan saat ia sedikit bersandar ke belakang, mencoba memberi jeda pada dirinya setelah hampir 1 jam berbicara tanpa henti. Jari-jarinya yang ramping menyentuh dinginnya kaca, sementara butir-butir air yang menempel di luar gelas meninggalkan jejak basah di tangannya.
Semua orang tetap sibuk dengan catatan masing-masing. Tak ada satupun yang memperhatikan momen sederhana itu. Hanya dalam hitungan detik, air beracun itu bisa saja berpindah ke dalam tubuhnya. Nasib seorang wanita yang memimpin ribuan karyawan di ujung negeri tanpa disadari bergantung pada tegukan kecil yang terlihat sepele. Namun takdir memiliki cara unik untuk menguji manusia. Dari sudut ruangan, seorang remaja TKI asal Jawa Timur yang bekerja sebagai OB di perusahaan tersebut tengah sibuk membereskan map-map kosong. Usianya baru menginjak 18 tahun. Wajahnya polos dengan tubuh kurus karena kerasnya kehidupan di negeri orang. Ia terbiasa dilihat sebelah mata, hanya dianggap pekerja rendahan yang sekadar menjalankan tugas kecil. Tetapi hari itu, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Ia memperhatikan gelas sang CEO dari jauh dan seolah ada yang tidak beres. Entah karena pencahayaan ruangan atau karena insting tajam yang ia miliki, ia melihat air itu memantulkan cahaya yang berbeda. Tidak sejernih biasanya. Hatinya mulai gelisah. Ia berulang kali mengedipkan mata, memastikan pandangannya tidak salah. Di benaknya ada rasa takut sekaligus dorongan kuat untuk berbuat sesuatu. Tapi siapa dirinya? Seorang OB rendahan yang bahkan sering dimarahi hanya karena salah menata kursi. Bagaimana mungkin ia berani menginterupsi rapat yang dipimpin oleh seorang CEO besar? Dilema itu membebani pikirannya, namun semakin lama ia melihat, semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dengan air tersebut. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, seolah tubuhnya memberi tanda bahaya. Nalurinya berteriak. Jika ia diam, mungkin wanita itu akan mati di depan matanya. Dengan jantung berdegup kencang, pemuda itu memberanikan diri melangkah maju. Suara sepatunya yang sederhana terdengar kontras di ruangan mewah yang penuh wibawa. Beberapa eksekutif mengangkat kepala, menatapnya dengan kening berkerut, heran mengapa seorang OB tiba-tiba masuk ke area rapat. Pemuda itu hampir kehilangan keberanian, tetapi melihat tangan sang CEO yang semakin dekat dengan gelas membuatnya nekat. "Maaf Nyonya," suaranya gemetar, hampir patah. Semua kepala kini menoleh ke arahnya. Air itu sepertinya tidak layak diminum. Ucapannya seperti petir di siang bolong, menghentikan seisi ruangan yang sedang tenggelam dalam keseriusan bisnis. Suasana mendadak hening. Para eksekutif saling pandang, sebagian bahkan tertawa kecil karena menganggap pemuda itu lancang. "Kamu hanya OB, jangan ikut campur," bentak salah satu manajer dengan nada merendahkan. Pemuda itu merasa wajahnya panas, telinganya berdengung, tetapi tekadnya tidak surut. Ia menundukkan kepala, mencoba menahan rasa takut, lalu berkata dengan terbata-bata, "Saya hanya melihat ada sesuatu yang tidak biasa di dalam air itu." Sang CEO menatapnya dengan penuh tanda tanya. Matanya yang tajam kini bukan lagi menyoroti grafik keuntungan, melainkan menembus hati seorang anak muda sederhana yang berani menghentikannya tepat sebelum nyawanya mungkin melayang. Tawa kecil dan ejekan halus dari beberapa eksekutif langsung memenuhi ruangan. Mereka menatap remaja OB itu dengan rasa heran bercampur jijik, seolah keberaniannya dianggap sebuah penghinaan. "Apa urusanmu ikut campur dalam rapat besar ini?" sindir salah seorang pria paruh baya dengan nada tinggi. "Tugasmu hanya membersihkan lantai, bukan menilai minuman CEO." Yang lain menimpali dengan nada sarkastis. Mungkin dia hanya mencari perhatian agar dapat bonus tambahan. Ucapan-ucapan itu menusuk telinga pemuda tersebut, membuat wajahnya memanas. Tetapi, meski hatinya dilanda rasa takut dan malu, tekadnya tetap teguh. Ada sesuatu dalam dirinya yang berkata bahwa ia tidak boleh diam. Di tengah gelombang ejekan itu, sang CEO justru tidak ikut-ikutan tertawa. Sebaliknya,
Ia terdiam dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. Wanita itu terkenal bijak dalam menghadapi situasi, dan justru lebih suka mendengar daripada langsung menghakimi. Matanya yang tajam meneliti wajah pemuda Jawa Timur itu, yang kini terlihat pucat namun penuh keyakinan. Ada ketulusan yang memancar dari sorot matanya, sebuah keberanian yang berbeda dari biasanya. Dalam hati sang CEO terlintas pertanyaan. Mengapa seorang OB berani mempertaruhkan harga dirinya hanya untuk menghentikan aku meneguk segelas air? Apa maksudmu? Tanya sang CEO dengan suara tenang, memecah hening. Semua orang terdiam, tidak percaya ia benar-benar memberi perhatian pada ucapan seorang OB rendahan. Pemuda itu menelan ludah, suaranya bergetar saat menjawab. Saya hanya merasa ada sesuatu yang tidak biasa pada air itu, Nyonya. Dari jauh terlihat seperti ada cahaya aneh, tidak sejernih biasanya. Ia tidak punya bukti ilmiah, hanya kepekaan mata dan nalurinya yang kuat. Namun kata-kata sederhana itu cukup membuat beberapa orang di ruangan mulai saling berpandangan dengan rasa penasaran. Sang CEO menatap gelas di depannya, lalu mengangkat alis. Rasa ingin tahu bercampur kewaspadaan membuatnya tidak langsung meneguk air tersebut. Ia memberi isyarat kepada asistennya untuk mengambil gelas itu. "Periksa," katanya singkat. Asisten dengan cepat membawa gelas tersebut keluar ruangan menuju laboratorium kecil di gedung itu. Para eksekutif mulai berbisik-bisik, sebagian masih mencibir, namun tak sedikit pula yang merasa ada sesuatu yang janggal. Suasana rapat yang tadinya serius soal angka-angka kini berubah mencekam, seperti ada badai yang siap meledak kapan saja. Beberapa menit kemudian, asisten kembali dengan wajah pucat pasi. Nafasnya tersengal, menandakan sesuatu yang besar baru saja ditemukan. "Nyonya, air ini positif mengandung racun," ucapnya terbata-bata. Ruangan seketika terdiam. Semua tatapan beralih pada gelas yang kini disimpan dalam kantong bukti. Racun itu benar-benar ada, mematikan dan nyaris masuk ke tubuh sang CEO. Eksekutif yang tadi menertawakan pemuda OB kini menunduk, wajah mereka memerah karena rasa malu dan syok. Sementara itu, sang CEO menutup mata sejenak, menarik napas panjang, menyadari betapa tipis jarak antara hidup dan mati yang baru saja ia lewati. Ruangan rapat yang semula dipenuhi suara tawa, kini berubah menjadi sunyi menegangkan. Semua eksekutif yang tadi meremehkan remaja OB itu, kini terdiam membisu. Sebagian menunduk, sebagian lain menatap gelas racun dengan wajah pucat. Tidak ada lagi nada merendahkan, tidak ada lagi tawa sarkastis, hanya rasa syok yang menyelimuti mereka. Detik itu juga, mereka menyadari bahwa nyawa CEO mereka hampir saja melayang hanya karena sebuah kelengahan. Sang CEO menatap sekeliling ruangan dengan sorot mata dingin, lalu kembali menatap pemuda OB itu. Ada rasa kagum yang muncul di balik ketegangan. Di benaknya ia berpikir, jika bukan karena anak muda ini, mungkin aku sudah menjadi jenazah yang dibawa keluar dari ruangan ini. Sang CEO kemudian menghela napas panjang. Tubuhnya yang biasanya terlihat tegar kini sedikit bergetar, menyadari betapa tipis jarak antara hidup dan mati yang baru saja ia lewati. Ia berdiri perlahan, melangkah mendekati pemuda OB itu. Semua orang memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Kalau bukan karena keberanianmu, mungkin aku tidak akan berdiri di sini sekarang. Ucapnya dengan suara bergetar, namun penuh ketulusan. Ucapan itu membuat pemuda asal Jawa Timur tersebut tertegun, dadanya berdegup kencang. Ia tidak pernah menyangka, hanya dengan naluri sederhana, ia bisa menyelamatkan seorang tokoh penting yang begitu berpengaruh di Asia. Seisi ruangan mendadak berubah suasananya. Para eksekutif yang tadi mengejek, kini menatap pemuda itu dengan hormat, meski terselip rasa malu. Beberapa bahkan menepuk bahunya sebagai bentuk terima kasih.
Namun, perhatian terbesar datang dari sang CEO sendiri. Wanita itu menatap pemuda OB itu dengan mata berkaca-kaca, seolah menyadari bahwa di balik kesederhanaan seorang anak desa, ada keberanian luar biasa yang tidak dimiliki banyak orang. Dalam hati, ia merasa berhutang nyawa. Sejak hari itu, ia tahu bahwa hidupnya tidak lagi bisa dipandang hanya dari kekuatan uang atau kekuasaan, melainkan dari ketulusan seseorang yang dianggap kecil. Kabar penyelamatan itu pun cepat menyebar. Dari lantai eksekutif, berita turun ke para karyawan, kemudian sampai ke media lokal, hingga akhirnya menjadi berita viral di berbagai platform. Sosok remaja TKI asal Jawa Timur itu dielu-elukan sebagai pahlawan tak terduga. Wajahnya yang polos muncul di layar televisi, diceritakan sebagai penyelamat seorang CEO besar. Banyak orang terinspirasi, menyadari bahwa kebaikan dan keberanian tidak mengenal status sosial. Bahkan seorang OB sederhana bisa menjadi sosok yang menyelamatkan nyawa orang paling berkuasa sekalipun. Sejak peristiwa itu, pemuda OB tersebut tidak lagi dipandang sebelah mata. Ia menjadi simbol keberanian dan ketulusan di lingkungan perusahaan. Sang CEO, yang nyawanya pernah berada di ujung tanduk, kini selalu membawa rasa hormat dan penghargaan mendalam pada dirinya. Kisah ini akhirnya mengajarkan banyak orang bahwa penyelamat bisa datang dari siapa saja. Tidak peduli kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau sederhana. Dunia bisnis yang biasanya penuh intrik dan kebencian, hari itu diguncang oleh kebenaran sederhana. Seorang remaja dari Jawa Timur, dengan hati murninya, berhasil menggagalkan sebuah rencana jahat dan membalikkan takdir.